Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Hari ini saya akan mengganti atau memberikan tips bagaimana memilih dan mengganti lampu headlamp untuk sebuah Honda Jazz G8. Nah, jadi kalau kalian tahu Honda Jazz G8 ini dia lampunya ini masih eh, kuning seperti ini, itu 55 strip 60 watt, dimana lampu dekatnya itu 55 watt dan strip itu lampu jauhnya 60 watt. Nah, jadi kalau misal kalian itu sekarang dalam kondisi kalian pengen upgrade lampu LED, tapi kalian bingung mau ngambil LED seperti apa, kalian bisa simak video ini sampai terakhir. Atau juga buat kalian yang udah pernah ganti lampu LED tapi ternyata lampu LED yang kalian beli itu kualitasnya kurang bagus, bahkan nggak terang sama sekali, bahkan mungkin lebih nggak terang, cuma warna putih doang tapi nggak lebih terang dibanding originalnya. Atau mungkin kalian pengen upgrade lampu, atau kalian udah pasang HID atau pasang proyektor tapi masih ngerasa kurang terang, atau kalian mau pasang proyektor tapi budget kalian tuh kemahalan atau ketinggian sehingga uh, kalian pengen terang tapi budgetnya nggak masuk gitu ya, istilahnya budgetnya terlalu tinggi. Karena kalau misal pasang proyektor itu kan memang kualitasnya lebih bagus. Biasanya dia punya cut off yang lebih rata, lalu wattnya juga besar-besar, jadi kalau misal dipasang itu dia lampunya terang dan cut off rata, dan dia bisa melebar ke kanan dan ke kiri, jadi benar-benar lebar itu bisa dapat. Nah, tapi kalau memang proyektor itu budgetnya memang menghabiskan lumayan ya, untuk satu proyektor sendiri mungkin bisa 2 sampai 5 jutaan tergantung mereknya. Nah, kalau budget kalian nggak nyampe padahal mobil ini kalian pengen terang, kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga terakhir. Nah, kalau ngomong-ngomong soal LED, ini Honda Jazz ini udah saya ganti beberapa lampu LED ya. Maksudnya dalam artian lampu LED yang harga 200 ribuan, lalu saya udah ganti harga 300 ribuan, saya ganti harga 1 jutaan juga. Dan saya udah coba beberapa LED, dan maksudnya akhirnya saya dapat ini ya, maksudnya salah satu LED yang memang sesuai dengan kriteria saya gitu. Maksudnya dalam artian LED yang masuk dalam kriteria saya itu nanti saya jelasin lebih lanjut. Nah, jadi LED yang saya masuk dalam arti kriteria saya adalah lampu LED itu dia ada tambahan fan-nya. Dan yang penting adalah tambahan fan-nya ini dia ada covernya. Jangan sampai waktu pasang kita kepencet fan-nya ini ternyata malah jadi jebol seperti itu. Nah, yang pertama itu fan, dan fan ini ada covernya. Yang kedua karena LED ini sistemnya proyektor, jadi wajib banget ada mangkoknya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nih, mangkoknya seperti ini supaya dia cut off-nya itu bisa bagus gitu ya. Jangan sampai cahayanya nyebar kemana-mana. Lalu yang ketiga adalah lampu LED ini wattnya mesti gede. Jadi lampu LED ini memang wattnya lumayan gede. Itu lampu LED ini antara 50 atau 55 watt. Jadi sesuai dengan originalnya 50 atau 55 watt. Dan maksudnya lampu LED 55 watt ini satu biji gitu. Jadi kalau dua sekitar 100 sampai 110 watt, saya agak lupa. Tapi itu udah cukup gede untuk sebuah LED. Nah, untuk LED ini memang harganya nggak terlalu mahal. Itu kalau untuk LED-nya harganya 750.000. Kalau misal dibandingkan dengan LED yang 200.000, 300.000, pasti jauh sekali keterangannya, karena saya udah coba yang di marketplace itu ya. Nah, lalu kalau misal untuk dari wattnya dia udah gede, lalu juga storing itu dalam artian kalau misal kita nyalain lampu ini, ketika kita nyalain radio, apakah radionya itu sinyalnya terganggu atau enggak. Karena seringkali ketika dipasang radio ya, maksudnya kalau kita nyetel radio dan lampu ini kipasnya lagi muter, biasanya itu suka berisik gitu. Jadi pusaran kipas ini tuh kedengaran di radio gitu. Lalu yang keempat juga LED ini mesti bisa di-adjust ya, dimana LED ini dia bisa diputar, ini kan bisa lihat nih, dia bisa di-adjust. Nah, bisa diputar sesuai keinginan kita dalam, nah ini bisa diputar ya, bahkan ini bisa lepas juga. Nah, seperti itu, jadi bisa diputar lah intinya, supaya kita bisa adjust kemiringan atau sudut daripada
mangkok LED ini supaya menghasilkan sinar yang maksimal tanpa dengan tetap memberi cut off yang baik, cut off yang sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misal untuk ketika kalian mengganti lampu LED, lebih baik kalian tuh beli dua buah karet pengganti, dua buah karet pengganti yang kalian bisa gantiin untuk karet yang originalnya. Karena kalau misal pasang lampu LED gini biasanya karetnya itu kan dipotong. Jadi kalau misal kalian nggak mau dipotong, lebih baik kalian sekaligus beli karet seperti ini. Dan maksudnya karet ini kalian potong sendiri, ya nggak usah rapi-rapi banget, nggak masalah lah ya. Yang penting karet ini dia bisa menutup sesuai dengan fan yang daripada LED ini. Karena kalau dipotong yang ori sebenarnya agak sayang. Nah, jadi habis ini saya akan tunjukin dengan metode satu tetap lampu original, yang satu diganti LED bakal seperti apa. Kalian bisa simak video ini sampai terakhir. Jadi kalau misal kalian itu lagi nyopot lampu originalnya, itu yang pertama kalian lakukan adalah cabut soketnya dulu. Setelah cabut soketnya, kalian cabut karetnya. Setelah cabut karetnya, kalian coba buka dari pin yang ada di sekitaran lampu untuk melepas kaki-kaki daripada lampu ini ya. Jadi ini lampunya kaki 3 gitu, dan jangan sampai bolamnya ini kepegang tangan, karena kalau bolam aslinya ini kepegang tangan biasanya nggak lama kemudian karena kena garam ya, jadi lampu ini jadi putus. Nah, lalu ketika kalian mau pasang lampu LED itu lebih baik kaki 3-nya ini kalian copot dulu, kalian pasangin ke mobil. Lalu setelah kalian pasangin ke mobil, kalian masukin klipnya. Setelah klipnya terkunci, baru kalian masukin lampunya ini. Dan setelah langkah terakhir kalian pasangin karetnya. Nah, jadi sekarang bolam lampu daripada LED ini udah kepasang. Jadi kan bisa lihat lampunya ini kalau Honda Jazz 2011 kebetulan dia nggak ada fog lamp, jadi ini saya cuma pakai lampu headlamp aja. Kalau untuk Honda Jazz kan tipe H4, jadi lampu low beam dan high beam itu jadi satu. Nah, ini pancaran lampunya kan bisa lihat, namanya lampu LED pasti lebarnya itu nggak mungkin selebar lampu proyektor ya. Jadi lampunya itu masih tradisional, dan emang kalau bawaan Honda Jazz ini sebelah kirinya ini agak tinggi ya. Jadi ini saya tanpa merubah apapun lampunya seperti ini. Jadi ini kan bisa lihat nih kontur jalan tuh terlihat sekali, sampai cacat daripada cat garis putus-putusnya itu kelihatan ya. Jadi kalau misal lampu biasa itu warna putihnya itu cacatnya nggak kelihatan, tapi dipakai lampu LED ini kan bisa lihat ini warna putihnya ini sampai cacatnya kelihatan, dan kontur jalan itu warna dan kontur daripada aspal ini jadi kelihatan sekali. Nah, seperti ini di lingkungan perumahan, jadi nggak terlalu gelap banget ya. Nanti kita coba ke yang cukup gelap. Nah, kalau di belakang mobil, nah kan bisa lihat itu cut off-nya masih di bawah spion mobil depan ya. Jadi ini memang settingan pabrikan ini sebenarnya kan bisa rubah settingan ketinggian daripada cut off headlamp itu kan lo bisa rubah, maksudnya bisa tinggiin, bisa rendahin, cuma lebih baik ngikutin standar pabrikan. Dan kalian bisa lihat tuh di mobil depan itu ada sebuah Kia Rio, warnanya tuh abu-abu ya. Mobilnya tuh jamuran, dan jamurnya tuh kelihatan banget dari LED ini ya. Jadi bisa kelihatan banget kontur daripada cat mobil depan tuh kelihatan, sampai ke jamur-jamur mobilnya itu kelihatan sekali ya. Jadi kalau misal kalian pakai LED ini sih so far saya pakai sangat bagus, sangat terang, dan maksudnya nggak silau karena memang ada cut off-nya juga seperti itu. Nah, nanti kita coba. Lalu untuk kepadatan cahayanya ini menurut saya sih cukup padat, maksudnya dibanding originalnya atau LED lain yang udah saya cobain tuh, ini cahayanya tuh padat kan, bisa lihat ya, cahayanya tuh di depan ini cukup padat, jadi depan tuh sangat kelihatan semua. Untuk lampu jauhnya seperti ini ya, seperti ini kan bisa lihat lampu jauhnya. Nanti kita cobain waktu sepi juga lampu jauhnya itu seberapa tinggi.
Seperti itu. Dan kan bisa lihat di sini nggak ada noise sama sekali yang dihasilkan oleh LED ini. Jadi kalau misal kalian beli LED, kadang itu arusnya itu ada noise-nya, itu pengaruh ke radio, dan di LED yang ini tuh nggak ada. Dan yang saya suka daripada LED ini tuh adalah lampu ini tuh tone warnanya tuh nggak biru ya. Jadi kalau misal kalian suka banyak yang nanya ke saya gitu ya, kira-kira kalau misal lampu LED-nya tuh tembus hujan atau enggak, itu sebenarnya kalian bisa lihat dari color temperatur daripada sebuah LED. Kalau misal LED itu dia 6500 sampai 7000, itu biasanya cahayanya itu biru. Nah kalau biru itu saya paling nggak suka, karena kalau hujan itu benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau misal lampu LED ini memang color temperaturnya itu cukup rendah, tapi nggak rendah-rendah banget. Jadi kalau tampilan juga masih oke, dan juga warna ini agak sedikit kekuningan, kan bisa lihat ya, warna LED motor yang depan itu kan putih sekali gitu. Jadi ini warnanya itu agak kekuningan. Tapi kalau misal kalian ngerasa kalian suka biru ya terserah. Maksudnya kalian bebas saja memilih lampu LED. Maksudnya kalau kalian dengan warna biru, konsekuensinya ya ketika melewati hujan, kabut, memang nggak kelihatan. Tapi kalau color temperatur seperti ini tuh masih aman, karena kalau bawaan mobil-mobil Honda zaman sekarang ini itu color temperaturnya juga bukan biru. Jadi color temperaturnya tuh sekitar 5.500 sampai 6.000. Nah, jadi kalau pakai LED ini tuh kan bisa ngintipin kaki-kaki mobil depan ini orangnya jorok atau enggak gitu ya. Jadi kalau misal depan, kayak misal lihat sebuah XL7 depan itu kolongnya tuh cukup bersih gitu ya. Jadi sekalian bisa sampai tahu kolong mobil depan itu bersih atau enggak, karena LED ini memang punya kepadatan cahaya yang bagus. Dan maksudnya LED ini tuh saya udah pakai di berbagai macam mobil, di Innova Reborn, di Grand Max, kantor juga udah pakai, dan ini saya pakai di Hyundai Jazz saya sendiri. Nah sekarang ini ilustrasi jika kalian sedang lewat jalan tol, karena ini kita lagi lewat jalan yang gelap banget, yang lampunya itu minim banget. Nah, kira-kira bakalan seperti ini. Kalau saya sih, saya cukup kelihatan dengan lampu seperti ini, karena kepadatan cahayanya itu bagus, dan juga warnanya, color temperatur juga pas. Nah untuk lampu dimnya kalian bisa lihat, kalau lampu dim memang seperti ini ya. Nah jadi kan bisa lihat tuh sampai ke bagian pohon-pohon itu cukup kelihatan ya. Nah ini saya nggak terlalu banyak, takutnya nanti dimarahin yang dari sebelah sana tuh. Jadi kan bisa lihat nih, sampai ke depan itu cukup kelihatan. Nah karena memang lampu ini 110 watt, jadi wattnya cukup gede. Nah kalau ngomongin tentang watt, sebenarnya original daripada mobil Honda Jazz pun itu wattnya juga segini gitu. Jadi kalau kalian ambil LED yang 25 watt atau 35 watt, itu rata-rata juga wattnya itu malah lebih kecil dibanding originalnya. Tapi kalau kalian pakai ini, itu nggak melebihin originalnya kok. Kalau originalnya kan untuk low beamnya itu 55 watt, untuk high beamnya 60 watt, tapi di Honda Jazz ini itu satu macam aja ya. Jadi 50 sampai 55 watt, jadi nggak ngelebihin watt daripada watt original bolam orinya Honda seperti itu. Nah ini kita putar balik ke jalan yang tadi yang super gelap. Nah kalian bisa lihat ini. Nah memang kalau lampu LED original mobil apapun di Asia ya, terutama setir kanan, itu pasti yang sebelah kiri itu lebih tinggi. Jadi jangan sampai kalian ngomong ini lampunya nggak rata, karena memang settingan pabrikan tuh selalu seperti itu ya. Karena kalau misal di sebelah kanan itu dibikin lebih rendah supaya nggak menyilaukan pengendara yang dari sisi kanan, tapi kita harus menyinari trotoar gitu ya. Jadi ini memang settingan pabrikan yang bagus, itu lampu yang bagus pasti seperti ini. Dan juga kalau misalkan kalian pikir lampu ini harganya berapa mas, itu kira-kira untuk lampu ini kita kemarin ambil di harga 150.000. Nanti saya juga kasih link pembeliannya jika kalian berminat. Nah untuk lampu ini kan juga bisa beli di seluruh Indonesia, tinggal kalian klik di Tokopedia-nya di AG Jok Serpong aja, nanti kalian tinggal check out dan beli lampu ini. Kalian bisa pasang sendiri atau minimal kalian bawa ke bengkel variasi, paling ya itu tergantung jasa bengkel variasinya, yang ngecasnya berapa, mungkin 50 sampai 100.000. Dan maksudnya kalau misal kalian sayang dengan originalnya dicopot-copot, karena kalau lampu LED ini dia punya kepala LED itu yang lebih gede. Jadi kalau misal kalian mau pasang di Honda Jazz kalian, itu lebih baik kalian beli sama karetnya. Nanti kita stokin juga, itu kalian tinggal potong karetnya supaya kepala ininya cukup. Nah untuk
karetnya nanti kita juga sediain di Tokopedia, nanti kan bisa cek di Tokopedia AG Jok Serpong. Nanti kan bisa beli situ, karena kalau misal kalian karetnya ini kalian potong-potong sebenarnya agak sayang, karena original Honda pasti lumayan. Nanti kita sediain juga karetnya yang aftermarket yang cocok untuk Honda Jazz ini, dan maksudnya kalau kalian potong-potong originalnya masih ada dan nggak sampai kalian potong originalnya. Nah, kita cobain lagi untuk lampu jauhnya ya. Tuh. Kita kasih lampu jauh, dan ini lampu jauhnya itu cukup oke ya. Terutama yang kiri ini dia kesannya lampu jauhnya itu lebih tinggi dibanding yang kanan, which is itu bagus, karena kalau misal lampu sebelah kanan itu tinggi juga, itu bakal mengganggu pengendara yang dari lain arah. Tapi kalau kiri sih kan memang harus tinggi ya, standar pabrikan, standar mobil-mobil Eropa pun yang di bagian sisi sebelah kiri, belum tentu sebelah kiri, tapi foto lampu yang bagian pejalan kaki itu memang harus lebih tinggi supaya mengingatkan pejalan kaki juga kalau di belakang tuh lagi ada mobil.